Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, hari ini kita akan membahas tentang pengambilan sampel darah AGD atau analisa gas darah ya. Jadi tujuan dari tindakan ini adalah untuk melakukan pengukuran ya keasaman darah atau pH darah, sehingga nanti kita akan mengetahui bagaimana kinerja dari paru-paru si pasien ya. Oke. Nah, sebelum ke fase prainteraksi, fase pelaksanaan dan juga intervensi, kita akan melihat dulu alat-alat yang dibutuhkan ya, Oke, di sini saya sudah menyediakan beberapa alat yang dibutuhkan ya. Oke, yang pertama ya, kita bisa, nah di sini ada perlak ya, perlak kecil ya. Jadi memang ini khusus untuk area tangan saja ya. Jadi perlak kecil di sini. Kemudian untuk penyangga ya, kita memerlukan penyangga lengan ya. Jadi nanti ini boleh menggunakan handuk yang digulung ya, atau kita juga bisa menggunakan pelabot infus ya. Pelabot infus ini juga bisa kita pakai. Kemudian selain itu ya, di sini kita sudah ada box instrumen ya. Isinya ada spek ya. Jadi kita memerlukan spek 3 cc di sini ya. Untuk pengambilan sampel darah AGD, spek yang 3 cc ini cukup ya, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya. Kemudian di sini juga ada alkohol swab ya, alkohol swab nanti untuk disinfektan. Kemudian di sini kita juga menyediakan HEPA-Fix ya, HEPA-Fix. Jadi HEPA-Fix yang seperti ini ya, ini kalau masih dalam gulungan. Tapi ini saya sudah menyediakan yang sudah dipotong ya. Jadi ini untuk fiksasi ya, gunanya untuk fiksasi. Oke, kemudian ada yang tidak kalah penting di sini adalah heparin ya. Jadi heparin ini, cairan heparin ini kita butuhkan sebagai obat antikoagulan ya, supaya sampel darah yang kita ambil tadi itu tidak menggumpal ya. Oke. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di sini juga adalah karet ya. Jadi kita menyediakan karet. Nah, karet ini untuk menutup jarum ya, nal atau jarum ketika nanti setelah selesai pengambilan darah ya. Oke. Nah, kemudian ya untuk alat-alatnya ini. Kemudian selain itu kita juga ada bengkok ya. Jadi bengkok ini untuk tempat-tempat sampah ya. Kemudian ada juga kapas gulung ya, kapas ya. Jadi ini bisa nanti untuk fiksasi ya setelah pengambilan sampel darah, supaya darahnya tidak muncrat ya, supaya darahnya tidak mengocor kemana-mana. Jadi kita bisa pakai ini atau boleh juga menggunakan kasa ya. Oke. Kemudian ada cairan nih antiseptik ya. Boleh juga kalau memang ada wastafel, kita menggunakan wastafel ya untuk mencuci tangan. Alat kita sudah selesai, kita memasuki fase prainteraksi. Jadi di sini kita sebagai perawat kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian kita jelaskan tindakan prosedur yang akan kita lakukan. Kemudian kontrak waktu dan juga meminta persetujuan pasien ya. Jadi ini adalah hal yang penting ya. Tentu setelah kita menjaga privasi pasien ya. Oke. Selamat pagi Ibu Nesya. Perkenalkan, saya perawat Nur Hayati. Jadi hari ini saya yang bertugas untuk merawat Ibu ya pagi ini. Oke. Saat ini saya akan melakukan pengambilan sampel darah arteri ya Bu ya. Nanti
kita akan ambil sampel darahnya di pergelangan tangan ibu ya. Jadi kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 menit. Apakah ibu bersedia? Oke, jadi pemeriksaan sampel darah ini untuk pemeriksaan lab ya Bu ya. Oke. Nah, setelah tahap prainteraksi kita langsung ke tahap pelaksanaan ya. Tahap pelaksanaan. Oke, yang pertama kita harus mendekatkan alatnya ya. Oke, yang pertama kita cuci tangan terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu dengan 6 langkah ya. Boleh menggunakan cairan antiseptik, atau bisa juga kalau memang di ruangan ada wastafel, kita juga bisa menggunakan wastafel ya. Kita bisa menggunakan wastafel. Oke. Oke, setelah ini kita menggunakan handscoon ya, karena prinsip tindakannya adalah bersih. Jadi kita menggunakan handscoon bersih ya. Oke, handscoon bersih. Oke, setelah kita menggunakan handscoon bersih, kita pasang perlak ya. Kita pasang perlak ke sini ya, bawah tangan pasiennya. Permisi ya Bu ya. Oke, kemudian kita pasang tahanan ya. Oke. Nah, sebelum melakukan tindakan pengambilan sampel darah ya, kita perlu melakukan uji Allen test ya. Jadi di sini supaya kita tahu apakah arteri radialisnya pasien ini ada hambatan atau tidak ya. Jadi kita perlu melakukan Allen test. Nah, caranya seperti apa? Oke, jadi kita raba terlebih dahulu arteri radialis dan juga ulnaris ya. Jadi arteri radialis itu dia sejajar atau selurusan dengan jari jempol ya di sini ya. Kemudian arteri ulnaris ya, itu yang di sebelah sini ya. Jadi bisa sejajar dengan jari manis atau dengan jari kelingking ya. Oke. Nah, apa sih perbedaan yang signifikan antara pembuluh darah vena dan juga pembuluh darah arteri ya? Kalau pembuluh darah vena itu bisa dilihat secara kasat mata. Jadi pembuluh darah yang ini ya, yang berwarna biru atau yang berwarna hijau ya, ada pasien yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, itu berarti pembuluh darah vena yang bisa kita lihat secara kasat mata. Tetapi yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata adalah pembuluh darah arteri. Nah, dia tandanya seperti apa? Ketika kita raba dia berdenyut. Nah, itu dia berarti pembuluh darah arteri ya. Nah, oke. Nah, ini sudah teraba. Nah, kemudian untuk melakukan uji Allen test ya, kita pegang seperti ini ya pada arteri radialis dan ulnarisnya. Kemudian kita meminta pasien untuk menggenggam dan membuka genggamannya sebanyak 3 kali ya. Oke Ibu, Ibu Nesya, silakan digenggam tangannya Ibu. Oke, kemudian dibuka Ibu. 1 ya, digenggam kembali Ibu. Kemudian dibuka Ibu. 2, kemudian digenggam kembali Ibu. Dan dibuka kembali genggamannya. Oke. Nah, kemudian kita tahan ya bagian arterinya. Nah, nanti pada saat kita melakukan penekanan di sini, maka di sini pergelangan tangan, telapak tangan ini akan terlihat pucat
ya, karena peredaran darahnya tidak sampai ke sini. Nah, ya, kemudian kita lepas di bagian arteri ulnaris, ya, ini kita lepas. Nah, nanti telapak tangan di sini akan berubah kembali menjadi merah atau berwarna normal, ya, tidak pucat lagi. Artinya apa? Artinya tidak ada hambatan untuk bagian pembuluh darah arterinya. Jadi kita bisa melakukan pengambilan sampel darah di bagian pembuluh darah arteri radialis, ya, di sini. Oke. Kemudian ya, kemudian kita mengambil terlebih dahulu spatnya, kita isi terlebih dahulu dengan heparin, ya, heparin, tidak usah banyak-banyak, 0,1 cc saja. Oke, 0,1 cc. Oke, 0,1 cc, ya. Kemudian kita ratakan, ya. Oke, kita ratakan. Oke. Nah, kita ratakan seperti ini, ya. Kemudian kita lakukan disinfektan, ya, disinfektan. Oke, dekatnya kita dekatkan ke tempat sampah. Oke, kita raba kembali di bagian arteri radialis, ya. Oke, di sini kita sudah teraba. Cara disinfektannya yang pertama, ya, kita bersihkan dulu sebelah sini, ya. Kemudian kita geser ke sini, kemudian di sini. Iya. Oke. Kenapa kita tidak memindahkan jari saja, ya? Karena ketika kita angkat semua jari, dikhawatirkan arterinya lari, ya. Jadi dia ini bisa bergoyang, ya. Jadi nanti kita akan kesulitan untuk mencarinya kembali, ya. Oke. Kemudian setelah kita memastikan bahwa lokasinya benar, ya, nah, kita akan melakukan pengambilan sampel darah, ya. Nah, kita menggunakan 45 derajat untuk pengambilan sampel darah radialis. Kita menggunakan 45 derajat sudutnya, ya. Sudutnya 45 derajat. Oke. 45 derajat, ya. Oke. Nah, nanti kalau sudah benar masuk ke pembuluh darah arteri, maka ini spatnya akan naik dengan sendirinya. Darahnya akan naik, akan mengalir sendiri, ya, akan mengalir sendiri darahnya, karena pembuluh darah arteri itu mempunyai tekanan. Jadi kita tidak perlu menarik, ya, tidak perlu menarik ini supaya kita dapat darahnya, ya. Jadi dia akan mengalir sendiri, ya. Oke. Nah, namun ada kalanya ketika sebagian perawat itu kesulitan menggunakan sudut 45 derajat. Jadi untuk pasien yang misalnya mempunyai berat badan berlebih, ya, jadi kita bisa menggunakan sudut 90 derajat, ya, karena kalau 45 derajat dikhawatirkan nanti masuknya ke otot, ya, tidak nyampai ke pembuluh darahnya. Jadi kita bisa menggunakan sudut 90 derajat seperti ini setelah dilakukan disinfektan, ya. Oke. Di sela-sela jari seperti ini, ya. Oke. Nah, nanti dia akan naik dengan sendirinya, ya. Oke. Nah, selanjutnya, ya. Oke. Nanti dia akan naik dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya
kita akan melakukan fiksasi ya, fiksasi. Oke, kita dep supaya apa? Supaya darahnya tidak mengucap. Kemudian kita tutup dengan karet ya, kita tutup dengan karet. Nah, jadi supaya oksigen dan karbon dioksida tidak bertukar di sini ya, di dalam tabungnya kayak gitu. Oke, kita tunggu 5-10 menit ya. Setelah 5-10 menit kita cek kembali apakah sudah mampet darahnya ya. Kalau sudah, kita bisa lakukan fiksasi ya dengan menggunakan ini, dengan menggunakan HIPAFIX ya, menggunakan HIPAFIX. Oke. Menggunakan HIPAFIX. Ya, nanti bisa diartikan ya. Oke. Menggunakan HIPAFIX.